Pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan impor LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Pemerintah menilai perlu mendiversifikasi energi yang masih disubsidi oleh negara akibat gejolak politik global yang mendongkrak harga. Dimethyl ether atau biasa disebut DME dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan impor LPG 3 kg karena berasal dari pengolahan batu bara yang terhampar melimpah di Indonesia. Lantas, apa itu DME? Dan apakah masyarakat sudah mengenal gas tersebut? Oh, kebetulan saya belum tahu ya Kak untuk DME. DME itu apa ya? Terus kalau misalnya itu nanti buat ganti gas gimana? Oh, kalau untuk ganti gas sih kebetulan kan kita pengguna gas itu setiap hari kan. Itu pokoknya berkebutuhan itu tuh setiap hari. Kebetulan kalau misalnya itu diganti, pokoknya harus sedia terus ya, jangan sampai langka dan harganya tentunya harus murah. DME belum. Nah, kalau itu sebagai pengganti gas LPG 3 kilo seperti apa pendapatnya? Boleh sih itu layak untuk masyarakat ya. Tapi perlu sosialisasi dulu kayaknya karena kita belum paham nih ibu-ibu. DME apa itu ya? Baru dengar saya. Baru dengar ya? Iya. Nah itu rencana untuk mengganti gas LPG 3 kilo dari batu bara. Pendapatnya gimana? Wah, boleh juga sih usulannya, cuman apa tidak pengganti untuk mengganti tabung gas 3 kilo itu apa efisien atau apa dari segi harga, dari segi kualitas dan keamanannya bagaimana? Karena kan ini saya terus terang baru saya dengar ya. Ternyata sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu DME. Berdasar laman Kementerian ISDM, dimethyl ether atau DME adalah senyawa ether paling sederhana mengandung oksigen dengan rumus kimia CH3OCH3 berwujud gas dengan proses pembakaran lebih cepat dari LPG. Karakteristik DME memiliki kesamaan sifat kimia maupun fisika dengan LPG. Oleh karena itu, infrastruktur LPG yang ada saat ini seperti tabung, tangki penampung atau saluran distribusi LPG bisa digunakan untuk DME. DME bisa diproduksi dari berbagai sumber energi, antara lain biomasa, coalbed metan, CBM atau gas metana batu bara. Namun saat ini, batu bara kalori rendah dinilai sebagai bahan baku yang paling ideal untuk pengembangan DME karena tersedia melimpah di tanah air. Sejak saya jadi Menteri Investasi, udah mau bikin DME. Tapi hantunya banyak yang menentang ini. DME ini adalah hasil hilirisasi daripada batu bara low kalori untuk kita konversi dia untuk menjadi pengganti LPG. Waktu di zamannya Pak Jokowi udah groundbreaking, waktu saya jadi Menteri Investasi, tapi di-intercept di tengah jalan. Push. Waktu itu belum jadi ketum partai soalnya. Jadi masih bisa di-intercept. Belum jadi ketum partai, tapi kalau sekarang jangan coba-coba intercept. Saya kasih tahu memang. Per kilogram DME memiliki kandungan panas sebesar 7.749 kilokalori, sementara kandungan panas LPG berada di angka 12.076 kilokalori. Kendati demikian, DME memiliki massa jenis yang lebih tinggi, sehingga perbandingan kalori antara DME dengan LPG berada di angka 1:1,6. DME dinilai mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan mengurangi gas rumah kaca hingga 20%. Penggunaan LPG per tahun per rumah tangga menghasilkan emisi 930 kg CO2. Apabila diganti dengan DME, emisi akan berkurang menjadi 745 kg CO2. Selain itu, pembangunan pabrik pengolahan batu bara menjadi DME pertama di Indonesia juga bakal menggunakan teknologi rendah karbon. Oh iya dong, jadi salah satu teknologi yang berkembang di batu bara itu untuk gasifikasi, istilahnya Clean Coal Technology, CCT. Itu bisa mengurangi emisi sekitar 30-40% dibandingkan batu bara dibakar seperti biasa. Dan ini teknologi sudah berkembang. Di China, di Afrika Selatan, di Jerman sudah berkembang. Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu 29 April 2026 melanjutkan proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi DME yang sempat mandek akibat hengkangnya investor dari Amerika Serikat. Percepatan pengolahan batu bara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini dilakukan oleh Danantara melalui dua holding BUMN yaitu PT Pertamina Persero dan PT Mineral Industri Indonesia atau MINID.
Adapun PT Pertamina Patraniaga akan bergerak sebagai off-taker atau pembeli produk DME dan PT Bukit Asam Tbk sebagai operator produksi DME. Proyek hilirisasi Coal to DME ini proyek yang sangat strategis sebagaimana arahan Pak Presiden sejalan dengan Astasita nomor 2 ya, swasembada energi, dan juga Astasita nomor 5 terkait dengan hilirisasi khususnya Coal to DME ini akan mereduksi substitusi import LPG. Sebagaimana kita tahu per tahunnya kurang lebih kita import LPG itu kurang lebih 7 juta metrik ton, dan ini DME ini akan menjadi proyek yang bisa mensubstitusi import LPG. Pertamina dalam hal ini akan kolaborasi dengan MindID dan PTBA yang akan develop project Coal to DME ini. Pertamina sebagai off-takernya melalui Pertamina Patraniaga dan akan mendistribusikan kepada masyarakat sebagai pengganti LPG, mereduksi impor. Fasilitas produksi DME tersebut direncanakan beroperasi dalam 3 tahun ke depan dengan kapasitas input atau feedstock berupa batubara loreng atau batubara kalori rendah sebesar 7 juta ton untuk menghasilkan DME sebesar 1,4 juta ton per tahun. Konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan subsidi hingga 87 triliun rupiah per tahun. Hingga Desember 2025, berdasarkan data Kementerian ISDM, sebanyak 73,7 juta nomor induk penduduk atau NIK telah terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran LPG. Artinya, masih banyak rumah tangga, usaha mikro, nelayan, petani, serta masyarakat Indonesia lainnya yang membutuhkan bahan bakar gas subsidi setiap hari. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.